La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Elok dipandang si burung jamal, terbang melayang hinggap di balai. Dulu datang hendak melamar, kini datang membawa mempelai. Batang kuini dihantam ribut, rebah ke barat tidak terelakkan. Rombongan datang senyum disambut, hasrat tersirat akan kami utarakan. Para undangan, alim ulama, tokoh masyarakat, habaib, wabil khusus Bapak Haji Asri AMD beserta Ibu Hajah Dahliana, dan juga para keluarga yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita bisa melaksanakan hari yang sangat bersejarah bagi kedua anak kita, yaitu hari Majelis Walimatul Urus, di mana pada pagi hari ini sesungguhnya ada 3 keponakan saya yang melaksanakan pernikahan. Yang pertama di Ketapang ini, yang kedua di Masjid Mujahidin Pontianak, yang ketiga ada di Budi Utomo Siantan. Namun karena kecintaan saya lebih kepada keponakan saya ini, dari kecil hingga SMP saya sendiri bersama ibu saya yang mengasuhnya, hingga SMA-nya baru kembali kepada kedua orang tuanya. Anandaku yang kucintai, yaitu Herdiko AMA beserta Ananda Yunda Astriana SE. Mungkin ada beberapa hikmah yang akan kami sampaikan kepada kalian berdua sebagai pedoman pegangan hidup di jalan menjalani bahtera rumah tangga. Kita mengetahui bahwa setiap insan yang sedang melaksanakan walimatul urus ataupun pernikahan pasti selalu ada doa semoga mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu sakinah? Apa itu sakinah? Epiko dan juga Yunda. Sakinah itu adalah ketenangan, atau dalam bahasa lain artinya kebahagiaan. Di mana adanya ketenangan dan kebahagiaan? Ketenangan dan kebahagiaan hanya ada di dalam agama. Sejauh mana manusia amalkan agama, maka sejauh itulah mereka akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sejauh mana kalian berdua meninggalkan agama, sejauh itulah kalian berdua akan mendapatkan kesusahan, kepayahan, kemelaratan di dunia maupun di akhirat. Ini hikmah pertama yang paman sampaikan kepada kalian berdua. Kemudian mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu artinya cinta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan cinta seorang suami kepada istri itu bagaikan libasu. Ya, Ustaz hadiri. Libasu. Ayo makna. Apa artinya? Libasu itu adalah pakaian. Huna libasul lakum. Yunda adalah pakaian bagi Herdiko. Wa antum libasul lahun, sedangkan Herdiko adalah pakaian bagi Yunda. Nah, kalau dalam arti Pak Hadiri itu mungkin artinya jamak ya, saya ambil arti yang tunggal, tak usah kita jelaskan. Hadirin yang mulia, jadi Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Artinya apa? Saling menutupi kekurangan masing-masing, saling menutupi aib masing-masing. Jangan pernah membuka aib istri di depan masyarakat ataupun keluarga, atau membuka aib suami di depan masyarakat ataupun keluarga. Yang saat ini banyak kita rasakan seperti itu.
Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Barang siapa yang membuka aibnya saudara yang muslim, maka Allah akan buka aibnya karena kesalahannya sendiri hingga mempermalukannya di dalam rumahnya. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang cinta pada suami, maka seorang istri ini akan taat kepada suaminya, benar-benar taat, sebagaimana dia dulu taat kepada kedua orang tuanya. Mohon maaf Pak Asri, Bu Hajah, Dahliana, sekarang tanggung jawab daripada bapak dan ibu telah diambil alih oleh menantu bapak yang bernama Erniko. Orang-orang pernah berkata orang tua tidak bisa dicari kalau suami bisa dicari. Menurut saya ini kekeliruan yang fatal. Letak surga daripada seorang istri berada di telapak kaki suami, tidak lagi berada di telapak kaki seorang ibu. Kenapa? Karena tanggung jawab sudah berubah. Suatu saat seorang wanita ditinggalkan suaminya di zaman Rasulullah SAW sedang ikut berjihad jalan Allah. Dia berpesan, wahai istriku, tidak usah keluar. Sewaktu aku keluar jalan Allah, kamu tetap di rumah. Beberapa saat kemudian ada saudarinya datang dari jauh mengatakan, wahai saudariku, ibu kita sakit keras, mohon kunjungi, mohon lihat. Apa kata istri tadi? Mohon maaf saudariku, aku tidak bisa ke rumah orang tuaku walaupun aku rindu, karena pesan dari suamiku jangan keluar rumah karena beliau sedang keluar jalan Allah. Ditunggu 1-2 hari belum pulang lakinya atau suaminya pulang, maka datang utusan, wahai saudariku, emak kita telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Maka si saudari tadi yang tidak bisa keluar rumah, dia pun menangis. Mari kita datang untuk acara terakhir penguburan mak kita. Apa kata istri yang solehah tadi? Maaf saudaraku, suamiku masih berpesan bahwa belum pulang suamiku, aku tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah apabila tidak bersama muhrimnya. Maka marahlah si keluarga ini dan pulang ke rumah. Kemudian dia menceritakan hal ini dan mengadu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mendengarkan cerita ini dengan penuh tawajuh, kemudian berkata kepada utusan yang marah-marah tadi, wahai saudara-saudariku, saksikanlah bahwanya sesungguhnya istri sahabat yang memperjuangkan agama Allah SWT, kemudian istrinya tinggal di rumah, tidak diperkenankan keluar atas izin suaminya, maka tak kala ibunya meninggal dunia, dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ketaatan seorang istri mengampunkan dosa seorang ibu. Jadi hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, seorang wanita yang soleha, ini mohon maaf agak sedikit panjang Bapak Asri, karena kita jauh-jauh dari Pontianak, dari mana kadang saya memberikan wejangan juga kepada saudara di anak-anak ponakan saya di Bandung, di Makassar, di Jakarta. Saya ambil panjang. Kenapa? Karena ini adalah pesan-pesan penting di dalam kehidupan kalian. Maka tidak bisa 1 menit, 2 menit, 5 menit, paling enggak 3 hari. Nah, paling cuma 30 menit atau 25 menit ya. Selanjutnya, seorang istri yang soleha itu tidak mudah dibohongi. Seorang suami yang soleh tidak mudah membohongi. Contohnya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Pak Ustaz, tadi ini pasti paham. Sayyidina Umar ini presiden Khulafaur Rasyidin, salah satu pemerintahan yang terbesar zaman Nabi dan di zaman para sahabat. Maka dia berkeliling di kampungnya, di hutan belantara yang lebat, yang tidak ada orang mau datang. Dia mendengar seorang anak bersama istrinya bicara. Ibunya berkata, wahai anakku, aku akan menjual air susu. Bagaimana kalau air susu ini kita campur dengan air? Apa kata seorang anak wanita yang soleh? Jangan mak, ini bahasa kampung gitu lah. Jangan mak, nanti Sayyidina Umar tahu habis. Apa kata maknya? Mana mungkin, ini di hutan lebat belantara banyak binatang buas. Macam mana Umar mau lihat keliling ke rakyatnya? Betul mak, Sayyidina Umar orang tak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala malah Maha tahu. Nah, ini seorang istri atau wanita yang soleh, yang soleha, maka tidak mudah dibohongi. Maka Sayyidina Umar sedang menguping mendengar perkataan ini, langsung balik ke rumah, langsung panggil anaknya Ibnu Umar, langsung nikahkan sama seorang wanita yang soleha tadi.
anaknya kemudian menjadi orang terkenal. Dari anak yang terkenal ini melahirkan seorang yang sangat besar di kekhalifahan umat Islam, yaitu Sayyidina Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat besar. Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal di dalam sejarah keislaman. Di zaman beliau, kambing dan sapi ataupun serigala bisa makan bersama. Hari ini kucing tetangga kita ketemu kucing kita berkelahi. Kenapa? Karena iman kita belum sempurna. Jangan salahkan kucing, salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Hari ini keadaan negara kacau balau, jangan salahkan presiden, jangan salahkan gubernur, jangan salahkan bupati Ketapang. Salahkan iman saya. Kalau orang sudah membenarkan imannya, Allah akan baik di dunia. Maka mari kita memandang setiap individu dengan kebenaran. Apabila ada 1000 kesalahan pada Yunda, Diko lihat 1 kebaikannya. Kalau ada 1000 kesalahan pada Diko, Yunda lihat 1 kebaikannya, maka akan ada nilai kebaikan kehidupan kalian. Hikmah yang ketiga adalah seorang suami yang soleh tidak akan mudah membohongi. Suatu saat, ini kisah terakhir, seorang pemuda menjual tanah kepada pemuda yang lain yang sama-sama taat kepada Allah. Maka tak kalah jual beli muamalah selesai, si pemuda yang sudah beli tanah ingin bangun rumah. Maka setelah dia bangun rumah, dia cangkul tanah, di dalam tanahnya terdapat intan permata. Apa yang terjadi? Kalau kita langsung ambil ya, Pak Diri ya. Kalau pemuda ini enggak, wah ini milik tanah yang baru aku beli dari pemuda yang tadi. Ini baru iman seorang yang soleh yang tak bisa dibalas, dinilai dengan apapun. Maka dia lapor kepada yang punya tanah pun bilang, oh tidak tuan, saya jual tanah ini sama harta-harta yang ada di dalamnya. Konsentrasi lah ya, ini bayar hidayah nih, bayar daya nih. Apabila kita kawin, kita dengarkan nasihat ini, kita akan bawa sampai kehidupan kita selanjutnya. Konsentrasi, sampai mana tadi? Maka setelah yang punya tanah ini diadukan yang telah membeli tanah, yang beli tanah bilang, saya beli tanah ente, di tanah ente itu ada harta ini saya balikan. Kata yang punya, wah saya jual tanah sama harta-hartanya. Lalu bertengkar pula, dapat harta bertengkar. Yang punya harta, yang punya tanah tidak mengaku, yang sudah beli tanah tak mengaku. Maka dia pun menghadap kepada kadi ataupun hakim yang paham dalam agama. Maka ditanya, kenapa kamu? Saya beli tanah dari saudara ini jual tanah, ada harta dalamnya. Ini luar biasa kan, tidak mau mengaku harta siapapun yang punya, karena apa? Takut dalam kehidupan dia memakan harta yang subhat, maka hidup tidak akan selamat. Saking hebatnya keimanan dua seorang pemuda yang soleh ini, maka si hakim berkata, kau punya anak enggak? Saya punya anak perempuan, kata yang jual tanah. Yang beli tanah, saya ada anak laki. Kalau gitu kawinkan, harta kasih dia. Selesai masalah. Beginilah kehidupan wanita yang soleha tidak mudah dibohongi, dan seorang suami yang soleh tidak akan mudah membohongi. Ini adalah hikmah yang ketiga untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang terakhir adalah rahmah. Ini kalau dikupas sangat panjang, jadi saya singkat saja mungkin sampai di situ. Karena juga hari akan begitu lebatnya hujan, ya. Mudah-mudahan pada acara Walimatul Urus di tempat kita nanti di belakang, Allah SWT berhentikan hujannya. Ada beberapa kata barangkali yang akan saya sampaikan kepada abangda saya, Pak Haji Asri. Lahan gambut tempat berpijak, di lahan datar ditanam kasturi. Sambutlah Ananda Herdiko sebagai anak menantu bapak, anggaplah dia sebagai anak sendiri. Di dalam sungai ada ikan paten, jalan ditebar sampai ke haluan. Kami serahkan calon pengantin kepada orang tua kedua mempelai. Bunga rampai tumbuh di karang, cempaka melati tumbuh berseri. Anak kami bukan istri orang, perjaka asli belum beristri. Gayung sampan bawa ke hilir, sampai ke laut membawa bubut. Jadikan pernikahan ini pernikahan terakhir, sampai maut datang menjemput. Pesan paman yang terakhir, Enrico dan Yunda, kalau sungai dimulai dari hulu sampai ke tepian, kalau hari dimulai dari pagi hingga malam, kehidupan kalian dimulai hari ini hingga maut memisahkan. Demikian para
undangan sekalian, Mak Muda, Pak Muda, wabil khusus Bapak Haji Asri beserta Ibu Dahliana dan Kakanda Utin Sri Utin Yusmartini, dan juga kita berdoa kepada almarhum abanda saya Edi Sidik, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kawinnya anak beliau ini mengampunkan dosa-dosa beliau dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan kurang saya minta ampun, saya minta maaf kepada bapak-bapak, Pak Muda, Mak Muda, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sahibul Bait Bapak tuan rumah dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi